Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur hadirat ilahi Robi atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Hari ini kita bisa bersama-sama hadir di pengajian Majelis Ilmu Salsabila untuk bertolabul ilmi, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, Rasul yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua, pengikutnya yang istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini telah hadir narasumber kita, Ustadz Elva Henry Mukhlis, yang hari ini akan menyampaikan temanya, berharap mendapat nikmat, semoga terhindar dari azab. Semoga kita semua bisa mengikutinya dengan baik, mengambil hikmah dan pelajarannya, dan menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Sekian pembukaan dari kami kepada Pak Ustadz Elva Henry Mukhlis, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu Majelis Taklim Salsabila, baik pengurus ataupun anggota yang hadir di kajian ini. Semoga sarana kajian ini untuk penghapus dosa kita, untuk pengangkat derajat kita, untuk mempermudah kita masuk ke surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Pada waktu yang singkat ini, lebih kurang 1 atau 1,5 jam, tema yang dibahas adalah berharap mendapat nikmat, semoga terhindar dari azab. Betul ya Bu ya? Iya. Itu tema yang hendak dibahas pada pagi ini. Berharap mendapat nikmat artinya ada 4 macam nikmat Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Pertama, nikmat dunia. Kedua, nikmat kubur. Ketiga, nikmat surga. Yang keempat, nikmat bertemu dan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ini 4 nikmat. Adapun terhindar dari 3 azab artinya, pertama, azab dunia. 2, azab kubur. 3, azab neraka. Ya. Di 4 nikmat yang kita harapkan kedatangannya, 3 azab yang kita takuti akibatnya. Tentang 4 nikmat ini, dan 3 azab ini berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, kita buktikan ya. Pertama, nikmat dunia. Mana dalilnya? Silakan buka ibu-ibu surat yang ke-16. An-Nahl ayat yang ke-97.
Ya, silakan buka ya. Surah An-Nahl ayat yang ke-97. Ya, An-Nahl 97 buka ya. Ya, silakan Bu. Ibu buka, silakan buka. An-Nahl 97. Kita baca atau bagaimana, Ustaz? Ya. Silakan A'udzubillahi Mbak Hani. minasyaitonirrajim. Oh. Man amila soliham min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, silakan membaca deh Ya, terjemahannya. saya baca ya, Pak. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang beriman, Maaf, ayat berapa tadi, Mas? 97. 97. Ya. 97. Allah menjanjikan barang siapa yang beriman, yang banyak amal solehnya, yang banyak kebaikannya, untuk mereka diberikan kehidupan yang baik di dunia ini. Hidup yang baik di dunia ini. Ya. Hidup yang baik artinya apa? Hidupnya penuh dengan ketentraman, kenyamanan, ketenangan. Hidup tenang, tentram, dan nyaman. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu akibat iman dan amal soleh yang kita kerjakan. Diberikan oleh Allah hidupnya tentram, tenang, nyaman. Jangankan berjabatan, orang biasa saja kita, Allah berikan ketenangan. Apalagi menjabat. Banyak ya, alhamdulillah. Sekarang Bu, para pejabat, ya para pengusaha, orang-orang kaya, banyak yang beriman, banyak amal solehnya banyak. Sehingga mereka dunianya mendapat kebahagiaan, insya Allah akhiratnya pun mendapatkan kebahagiaan. Ya, ya pas ini, pas betul hari ini saya kedatangan tamu ini, ada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota ya Bukit Tinggi nih. Beliau datang, sedang kita kaji ini datang nih. Nih beliau Wakil Wali Kota Bukit Tinggi dan istrinya dengan timnya datang pas ke rumah saya ini. Alhamdulillah lagi. Dia ulama, Bu, ulama. Dia pejabat, wakil wali kota dan ulama, Buya Marfendi. Masya Allah. Masya Allah, ini makanya pas kaji kita nih. Ini beliau. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya ini ya kita lanjut ya. Di pas kita kaji beliau datang ya tamu kita. Dan menurut saya beliau adalah pejabat tapi yang beriman, yang beramal soleh. Ya, dia ulama juga. Ya, makanya Allah janjikan barang siapa yang beriman, yang banyak kebaikan-kebaikan yang hidup ini, Allah berikan kepada mereka ketentraman hidup dunia. Itu dalilnya. Nah, ayat ini Allah perkuat lagi. Allah perkuat lagi pada surat yang ke-7. Silakan buka ya. Silakan buka. Surat 7 Al-A'raf ayat 96. Surat 7 Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Coba terjemahkan deh. Ya, terjemahkan. Kajian, silakan kajian. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, cukup Tapi itu aja. ternyata Cukup ya, itu aja. Ya.
Kalau penduduk suatu negeri, suatu daerah, suatu negara, suatu rumah tangga beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, pasti kami, kata Allah. Allah berjanji ya. Janji Allah tahu kita kan, janji Allah itu janji yang benar, yang pasti ditepati. Pasti kami bukakan untuk mereka pintu keberkahan. Dari langit turun, dari bumi keluar. Ya, dari langit turun, dari bumi keluar. Itu janji Allah itu. Barokat. Artinya hidupnya tentram, tenang, dan nyaman. Cukup dua ayat ini saja dalil ya, cukup. Dan kita yakin bahwa kita ini diberikan oleh Allah nikmat dunia kalau hidup kita dekat kepadanya. Ya. Yang kedua silakan tentang nikmat kubur ya. Yang kedua. Ya, nikmat kubur. Buka dalilnya surat yang ke-36. Surat 36 Yasin ayat 52. Surat 36 Yasin ayat 52. Ibu ya, buka, silakan buka. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Coba Ibu terjemahkan deh, boleh, silakan. Silakan Teh Iwet, Teh Ya, Dewi. silakan. Unmute dulu, di-unmute dulu, Mbak Iwet. Ya. 36 surat 36 Yasin, Surat 3. 52. Surat 36 Ayat ayat 52 ya. 52 ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur? Tempat tidur kami. Inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih dan benar rasul-rasulnya. Jadi ayat ini maksudnya adalah Allah menggambarkan orang yang beriman yang beramal soleh dalam kuburnya. Allah tidurkan dia dengan nyenyak. Bermimpi indah dia. Tidur nyenyak dan mimpi indah mereka. Ketika itu Allah datangkan kiamat dengan cara ditiup trompet oleh Israfil, matilah makhluk di bumi, hancurlah dunia ini. Dan tiupan kedua, yang mati dari hidup lagi. Yang di alam kuburnya dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan, apa kata mereka? Ya wailana, celaka kami. Celaka kami. Siapa nih yang berani membangkitkan kami dari tidur kami? Di dalam kubur kami. Artinya, orang sedang nyenyak di dalam kuburnya, mendapat nikmat kubur, dibangkitkan. Ada si kesalah dia. Ya seperti ibu-ibu bapak ya. Ibu-ibu sedang mimpi indah, tidur nyenyak, anak bangunin, kemana kira? Ya, marah. Kesal nggak? Kesal. Apalagi ibu-ibu sedang berhubungan sama suami istri di kamarnya. Di kamar sedang suami istri berhubungan, anak bangunin, gimana kira? Nah, artinya itulah artinya. Jadi ayat ini bicara tentang adanya nikmat kubur. Itu ayat dalilnya gitu. Ya, dua ya. Yang ketiga, nikmat berupa surga. Nah, buka surat 2. Al-Baqarah ayat 25. Ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 25, buka. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqana min qabl
wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Coba artikan. Silahkan Uni Femi. Uni Silakan. Femi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Allah. Beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ada surga-surga yang di bawahnya sungai-sungai. Allah menggunakan kalimat jannat, surga-surga ya. Kenapa? Nah, surga itu memang bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat, Bu. Berapa tingkat surga? Ada yang tahu? 8. 100 Ustaz. 8. 8. Tingkatannya. Yang tertinggi bernama Jannatul Firdaus. Nomor 2, Jannatul Adnin. Nomor 3, Jannatul Naim. Nomor 4, Jannatul Ma'wa. Nomor 5, Darussalam. 6, Darul Khulud. 7, Maqam Amin. 8, Darul Muqamah. Hafal belum? Kok amin, Ustaz, kok amin. Maqam Amin. Yang keenam apa Ustaz? Darul apa yang keenam Ustaz? Darul Qulub. Yang kelima Darussalam. Yang 6, keenam Darul Khulud. 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 Oh, Khulud ya. Oke. Khulud. Yang ketujuh Itu Maqam Amin. Maqam Amin. 8, Darul Muqamah. Darul Muqamah. Darul Muqamah. Ini 8 tingkatan surga ya. Jadi Firdaus, Aden, Naim, Ma'wah, Darussalam, Darul Khulud, Maqam Amin, dan Darul Muqamah. Ya, 8 tingkatan surga itu. Ini Allah siapkan untuk hamba yang beriman dan yang beramal soleh. Dengan bermacam fasilitasnya. Tentu nggak sama ya. Ibaratkan rumah kompleknya di Pondok Indah kah, di Menteng kah, Pondok Indah, Pondok Kelapa, Pondok Bambu, Pondok apa lagi? Pondok Cabe kan pondok semua itu, tapi nggak sama itu. Nah, yang paling terakhir tuh yang pasti kita nggak bisa menghindar, Pondok Ranggon. Banyak yang COVID di sana, Ustaz ya. Nah, itu. Di bermacam-macam pondok. Ya, intinya seperti itulah. Segala macam fasilitasnya Allah siapkan. Ya. Segala fasilitas disiapkan oleh Allah dengan penuh kenikmatan minum-minumannya, pakaiannya, makanannya. Ya, yang hebat lagi apa? Wa azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan yang suci. Artinya apa? Artinya kalau suaminya beriman, istri pun beriman, maka mereka Allah pertemukan di surga nanti. Tapi pertemuannya dalam bentuk bujang gadis berusia 30 sampai 33. Itu usianya. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah tua-tua, ya, kalau ke surga nanti, di surga Allah permudah lagi. Bukan tidak masuk ya. Ibu ke surga, cuma usianya 30 sampai 33. Jadi muda lagi ya, Ustaz. Muda lagi. Nah, kalau suami istri yang beriman. Tapi kalau suaminya beriman, istrinya tidak, suami ke surga untuk istri, untuk suami disiapkan bidadari surga. Nah, kalau suaminya yang ke neraka, istri yang ke surga, untuk istrinya disiapkan bidadara surga. Semuanya nggak ada nggak enaknya. Pemuda. Itu. Yang ibu inginkan. Nggak terbatas 1 orang, 2, 3. Terserah. Nah, intinya asal beriman dan beramal soleh, pasti Allah siapkanlah. Allah siapkan pasangan-pasangan
yang suci. Itu intinya ya. Itu yang Ya. dalil tentang adanya nikmat surga. Dan banyak ayat lain tentang ini. Yang keempat tentang bertemu dan melihat wajah Allah. Dalilnya mana? Buka surat yang ke-18. 18 itu adalah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat yang ke-110 yang terakhir. Ya. Oh, terakhir. Coba lihat. Al-Kahfi 110. Ya, Al-Kahfi 110 ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya Ilaya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik ahada. Coba terjemahkan deh. Ya, silahkan Mbak Nur, ada Mbak Nur. Ya. Ya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaknya dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, ada kalimat, barang siapa yang ingin berjumpa Allah, bertemu Allah, silakanlah perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan-kebaikan kepada siapa saja, dan jangan sekutu oleh apapun. Berarti ada ayat yang menjelaskan tentang bertemu Allah ya. Nah, itu ayatnya. Terus setelah bertemu apa lagi? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Buka surat 10. Surat 10. Yunus ya. Yunus ayat 26. Silakan buka. 10:26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Atau ayatnya. Coba terjemahkan. Silahkan Mbak Emma. Yo, silakan. Ya, 26 ya. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah dan wajah Cukup. mereka. Cukup, sampai sana aja cukup. Ya. Barang siapa yang berbuat baik selama hidup, banyak kebaikan-kebaikan diperbuatnya. Banyak sekali. Hidupnya berguna untuk orang lain, maka Allah berikan balasan terbaik. Apa? Surga. Waziyadah, bahkan ada tambahannya, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, selesai ya. 4 nikmat pasti Allah berikan sama kita. Nikmat dunia, nikmat kubur, nikmat surga, nikmat bertemu, dan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Itu janji Allah. Tercantum di Quran, jelas. Di hadis yang jelas. Ayat terakhir ini, Nabi perjelas di hadisnya. Hadis Bukhari Muslim. Nabi menyatakan bahwa nanti Allah akan berkunjung ke surga dan dialog sama ahli surga. Apa kata Allah? Wahai ahli surga, apa kabar kalian? Ahli surga menjawab, alhamdulillah, baik ya Allah. Kami senang ya Allah. Kami puas ya Allah, surgamu ya Allah. Nggak ada artinya dunia dengan kenikmatannya dibanding surgamu ini ya Allah. Kami puas. Nah, terus apa kata Allah? Silakan minta kepadaku, apalagi yang kau minta. Silakan. Ahli surga mengatakan, surga ini sudah cukup bagi kami ya Allah. Kami nggak butuh yang lain lagi. Apa kata Allah? Kalian sudah puas dengan surgaku. Tapi aku belum puas membalasi kebaikan kalian.
Masya Allah. Lalu Allah buka hijab dirinya. Begitu hijab terbuka, apa kata di surga? Masya Allah, inilah kenikmatan yang tertinggi ya Allah. Nggak ada artinya surga ini. Dan artinya surga ini, ya, dibandingkan melihat wajah Engkau ya Allah. Kita nggak pingsan ya, Ustaz. Ah, bisa pingsan, Bu. Masya Allah. Iya. Jadi Masya Allah. kenikmatan Pak. yang nggak ada takarannya itu, ya itulah surga itu. Jadi Ah. sebenarnya bukan tambahan ya Ustadz ya. Ah, Malahan ya, kalau di ayatnya tambahan. iya. Tapi justru Tambahan. itu Iya. yang lebih nikmat lagi kan? Iya. Iya. Ah, gitu. Ah, itu 4 nikmat di Quran ada, di hadis ada. Sekarang kita mengarah kepada 3 azab yang mana tuh? Pertama, azab dunia. Mana azab dunia? Buka surat yang ke-30. Surat 30 Ar-Rum ayat 41. Surat 30 Ar-Rum 41, coba lihat. Surat 30 41, coba lihat. Ya, 1. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Terji'un. Coba artikan. Ya. Artikan ya. Kaidah, artikan kaidah, silakan. Surat 30 ayat 41 kaidah. Ya, Mute dibuka mute-nya di itu mute. Unmute. Oh ya. Surat 40 ayat Surat Surat 30 ayat 41. telah tampak kerusakan di darat dan di laut Ya, disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. ya. Jadi Allah mengatakan telah tampak kerusakan di daratan, di lautan karena perbuatan tangan manusia. Ya, tangan manusia. Ya, artinya apa? Hutan digunduli, akibatnya longsor. Ya. Nah, itu kan akibat dari tangan manusia. Intinya kejahatan manusia mengundang azab ini, kata Allah. Ya. Mengundang azab. Nah, kapan azab itu tiba? Kapan tibanya? Buka surat 7. Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Kapan tibanya azab? Surat Al-A'raf ya. Afa amina ahlul qura. Oh iya. Ayat berapa Ustaz ayatnya? 97. 97. Surat Ya. 7 97 99. Sampai Surat 99. 7 97, Bu. Surat 7 97. Ustaz saya baca. Ahlul Qura. Ya, nanti Mbak Nana. Oke. Pak Ustadz dibaca dulu. Coba artikan. Oh ya, Mbak Nana Oh silakan. ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa... Tunggu. Oh ya. 97 azab itu 97. datang malam hari ketika manusia lagi tidur. 98. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Pagi hari, waktu duha, sedang bekerja, sedang bermain. 99. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Sadaqallah. Artinya secara tiba-tiba, bisa pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Secara tiba-tiba. Azab Allah dunia itu berupa apa?
Quran menginformasikan gempa bumi, gunung meletus, longsor, banjir, masa paceklik, kemarau panjang, semua itu pasti ujungnya azab, pasti. Ya. Nah, cuma ketika azab datang tidak hanya menimpa yang zalim saja. Enggak hanya menimpa yang zalim saja. Yang baik-baik pun kena imbasnya. Mana ayatnya? Buka surat 8. Al-Anfal 25. Coba buka deh. Al-Anfal 25. Surat 8. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Coba. Ya. Silahkan. Yanti, ada Yanti? Yanti nggak? Alis, ada Alis ya? Ada. Ya, oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Sadaqallahul-azim. Ya, kalau azab siksa telah datang, tidak hanya menimpa yang zalim saja, yang baik pun kena imbasnya. Ya, makanya azab dunia itu berupa apa? Berupa bencana alam. Azab dunia itu azab yang Allah DP. Ya, di alam kubur itu azab yang dicicil. Di neraka Allah lunasi. Nah, itu istilahnya ya. DP DP di alam kubur apa tadi, Ustaz? Kalau azab dunia DP azab namanya. DP azab yang Di alam kubur cicilan azab. Pelunasannya Di neraka dilunasi. Oh, oke. Ayat itu semua menggambarkan adanya azab dunia. Ya. Terus yang kedua baru azab kubur. Nah, azab kubur ini buka surat 40. Surah 40 ayat 46 ya. Coba terjemahkan. Mbak Mira ada? Mira? Surat 40 ayat berapa, Ustaz? 46. Mira ada, Mira? Oh, enggak ada. Ada. Reni Ada, ya? tapi... Oh, ada. Ada tapi nggak menjawab. Reni aja, Reni. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada mereka diperhatikan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kepada Fir'aun dan kroni-kroninya, ketika mereka di alam kubur, diperlihatkan neraka kepada mereka. Tapi setelah kiamat terjadi, mereka dimasukkan ke neraka semuanya oleh Allah. Itu dalil tentang adanya azab kubur. Hadis dalilnya. Di samping Quran hadis ya. Hadis Bukhari Muslim itu. Suatu ketika Nabi pernah berjalan dari Mekah ke Madinah. Melewati sebuah kuburan. Ketika sampai di kuburan, maka Nabi tertegun dan menangis. Ditanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Kata Nabi, kepadaku diperdengarkan azab kubur. 2 orang diazab di kuburnya. Yang seorang diazab karena habis pipis, habis kencing, tidak istinja. Ya, dalam Islam ada 2 cara istinja yang benar. Pertama, bersihkan kemaluannya. Yang kedua, siram tempat pipis itu. Itu namanya istinja. Kalau air nggak ada, boleh istijar dengan batu. Atau sekarang dengan alat yang canggih, tisu misalnya kan, bisa. Di istinja pakai air, istijar pakai batu. Ini orang hidup tapi tanpa istinja. Tanpa istijar. Ya. Yang kedua, diazab karena selama hidup mereka suka gunjing, suka fitnah. Gunjing fitnah ya. Itu.
Nah, karena yang inilah mereka diazab di kuburnya. Ya, nah itu. Hadis ini menggambarkan adanya azab kubur. Ya, nah itu. Sekarang yang ketiga, azab neraka. Azab neraka. Azab neraka, buka surat. Azab neraka ya. Buka surat yang ke-98, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Coba buka. Surat 98, Al-Bayyinah ayat 6. Al-Bayyinah. Bahani ya, Bahani. Ya. Ya, coba. Hani. Coba Ayat artikan. 6. Hani mana Hani? Nggak ada. Hani Oh, dulu ya Mbak keluar. Teh Dian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah adalah sejahat-jahat makhluk. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudika atau Nasranika, dan orang-orang musyrik, mereka semuanya masuk ke jahanam, kekal dalamnya. Itulah seburuk-buruk makhluk. Itu. Berarti ada tingkatan juga nih Stat ya, Makai Stat. Oh iya, neraka buat tingkat juga. Nggak usah lah kita bahas sekarang, panjang waktunya bahas neraka itu. Iya. Kita yang Ada enak-enak. nggak, maksudnya ada berapa maksudnya Stat? Ada berapa? 7, Bu, 7 tingkatannya. Oh, jadi kalau neraka 7, kalau surga 8. Ya, surga 8, betul. Oke. Iya. Intinya dalil tentang adanya azab kubur, azab dunia, azab kubur, azab neraka ada di Quran, ada di hadis Nabi. Ya. Dengan demikian ibu-ibu semua, nikmat 4 tadi Allah berikan kepada hambanya yang mau. Azab yang 3 tadi pun Allah berikan kepada hambanya yang minta diazab. Sekarang tergantung kita lagi. Kita maunya diberi nikmat atau diberi azab. Tergantung kita. Untuk itu dunia ini tempat Allah memikir dan berbuat. Dunia tempat berbuat. Dikasih akal, dikasih hati, dikasih tuntunan Al-Quran dan hadis. Silakan. Kita mau kemana kata Allah. Mau dapat nikmat, diberikan. Mau dapat azab, diberikan. Yang mana maunya. Tapi Allah tentu maunya semua manusia itu pulang kampung dengan selamat. Kemana kampung kita, Bu? Kita semua sekampung, Bu. Sekampung semuanya nih. Di mana kampung kita? Surga. Kampung kita adalah kampungnya kakek kita, Adam, nenek kita, Hawa di surga. Makanya Allah katakan pada surat 2 ayat 97 ya. 2197. Ulangi. Surat 2 ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Artinya laksanakan perintah, tinggalkan larangan Allah. Ya. Perkuat iman, perbanyak kebaikan. Akrab dengan Quran, jadilah ahlul masjid. Jadilah dermawan. Ketika dikasih oleh Allah berupa nikmat harta, perbanyak infak, sedekah, wakaf. Allah kasih kepada kita ilmu yang banyak, bagi-bagilah. Jangan pilih ilmu. Ketika diberikan pangkat, jabatan, kekuasaan, ayomi rakyat.
Jangan zolim, jangan sombong. Ya, kan ada diberi kekuasaan sombong, Bu. Zolim ke rakyatnya. Ada nggak, Bu? Banyak. Banyak. Ada nggak? Di mana? Banyak. Di mana tuh? Banyak, Oh, Ustaz. di Indonesia nggak ada. Di Ya, ini banyak Indonesia. tempat-tempat lain ya. Di Indonesia lagi marak, Ustaz. Biar Oh, aja. lagi marah. Ya. Ya, kita berharap berdoalah semoga ke depannya Allah berikan kepada kita pemimpin yang amanah, Amin, yang beriman, amin. beramal Amin, soleh, Allah, amin. yang membawa kita ke Amin. surganya. Begitu, Bu ya. Amin. Amin. Tentu kita sebagai rakyat siapkan diri kita hablum minallahnya, hablum minan nas. Minas. Itu kuncinya. Itu kuncinya, Bu. Ya, nah gitu. Ya. Nah, itulah barangkali untuk materi kajian kita. Ini kok hilang gambarnya semua? Ada, Ya. Ustaz? Ada ya, Bu? Ya, itulah materi kita ya. Berharap mendapat nikmat, 4 macam nikmat, dan kita berdoa ke Allah semoga terhindar dari azab, yaitu 3 azab tadi. Kata kuncinya tergantung kita. Selama hidup berbuatlah yang terbaik. Yang terbaik. Jadilah ahlul masjid, ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlul zikir, ahli ngaji, ahli sedekah, dan ahli-ahli kebaikan lainnya. Perbanyak istighfar. Istighfar, taubat kalau kita bikin dosa. Ya mudah-mudahan ibu-ibu semua saya doakan semoga kita semua menjadi hambanya yang siap diberikan 4 nikmat tadi. Semoga terhindar dari 3 azab tadi. Amin. Ya Robbal alamin. Itulah materi kita. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Boleh sebentar ya. Iya. Iya, Pak Ada, Ustadz. Ada. Silakan, Mbak ya. Nadia. Ya, silakan. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tadi kan Ustaz menanyakan bahwa kalau kita kena bencana gitu, Ustaz, itu kan bukan orang yang zalim saja, tapi orang yang beriman akan terkena gitu kan. Nah, itu gimana, Ustaz? Maksudnya karena apa gitu terkenanya, kita mungkin menggugurkan dosa atau ada Begini, Bu. Kalau azab sudah tiba, dijadikan dia mati akan syahid menimpa siapa saja. Nah, contoh begini ya, ada kali ya atau sungai yang kosong dari air. Ketika musim panas kering, lalu ada orang yang membuang sampah seenaknya aja di kali itu, sehingga sampah menimbun kali tersebut. Ketika hujan datang, maka air mencari tempat yang rendah. Air penuh kali tadi. Maka ketika air mau lewat, tidak bisa lewat. Lalu air meluap ke atas. Apakah air meluap itu mengambil orang yang membuang sampah? Tidak. Tidak. Tapi walaupun ustadz pun, orang baik pun yang kena habis semua. Nah, cuma beda begini. Kalau yang berbuat salah kena azab, itu DP azab. Tapi kalau orang yang baik kena azab, itu ujian iman untuk mereka. Gugur dosanya. Tapi kalau dia mati, matinya syahid. Husnul khotimah matinya. Nah, itu bedanya. Tapi dia kena imbasnya. Makanya. Tapi kematian Allah, sih di mana aja, Ustaz ya? Ya, makanya Allah menugaskan amar ma'ruf, nahi mungkar itu harus dilaksanakan begitu. Iya. Ada lagi? Iya, Pak Ustadz nanya, Pak Ustadz. Syukran, Ustaz. Ya, tadi melanjutkan pertanyaan Budian. Jadi sebenarnya kan kalau azab dunia itu sebenarnya tidak ada untuk orang-orang yang beriman. Benar ya, Pak Ustadz ya? Ya, bagi orang beriman yang tertimpa itu namanya ujian. Ya, kalau bukan dia hidup, azab. Iya. Bukan, tapi yang turun itu azab. Ya, yang turun azab Allah, tapi khusus untuk orang beriman itu bukan azab ya. Ya, kalau yang sedang bermaksiat kena azab bagi mereka. Tapi kalau orang beriman yang kena itu imbas azab, tapi untuk mereka namanya ujian iman. Ya, paham. Sarana untuk syahid kalau matinya.
Ya, ya seperti halnya terjadi seperti tsunami di mana di Aceh juga kan Di banyak Aceh, korbannya ya, orang-orang Muslim. longsor di Sumatera Barat kemarin kan? Ya, ya longsor terakhir ini. Ya, jadi Ya. jadi kita sebenarnya kita bukan azab ya buat orang beriman itu yang maksudnya. Tapi yang datang tuh azab, Bu. Yang Iya, datang tuh azab. Cuma betul. kalau menimpa orang beriman, Ya. jatuhnya ke mereka bukan azab begitu aja. Iya, makanya kan Tapi soalnya kan kalau akan- tapi kalau sampai cacat gitu, Ustaz, artinya itu berarti kita ujian ya, Ustaz ya. Iya. Misalnya Ujian, kan ujian kita iman. kalau ya kalau Kalau kita meninggal kan kita sabar, syahid. Iya. kalau sabar menerimanya, gugur dosa-dosanya semua. Tapi ya yang kita rasakan sekarang ini kan kalau pas ada misalkan ada bencana alam ya. Kalau kita bilang ini wah itu azab Allah pasti ribut yang di sana kok dibilang azab gitu. Mereka nggak merasa berdosa gitu kan. Ya harusnya mereka itu tidak diam atas kejahatan. Iya. Karena Nabi mengatakan orang yang baik-baik kalau ada kejahatan dia diam, dia kena imbas kejahatan itu. Jadi amal ma'ruf nahi munkar itu Ustaz ya. Wajib tegur. Itulah fungsinya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan diam saja nggak mau tahu di lingkungan kan? Katakan walaupun pahit ya, Ustaz ya. Iya betul. Ya tapi kalau buat ibu-ibu selemah-lemahnya iman ya makanya kita butuh berdoa, ya. Ustaz. Bu, maka ke depan kita butuh pimpin daerah itu yang beriman, beramal soleh, Bu. Setuju, Ustaz. Ya. Baik Setuju, lurahnya, Ustaz. camatnya, wali kotanya, bupatinya, gubernurnya, presidennya butuh yang beriman, beramal soleh. Ya, amin, amin. Itu, Bu, supaya dia bawa umat itu kepada kebaikan. Tidak hanya dunia saja, tapi akhirat juga dibawanya. Maka ada tulisan gitu yang bilang dunia sementara akhirat selamanya gitu. Iya betul. Ustaz untuk yang amal ma'ruf nahi munkar ya buat kami nih ibu-ibu udah menjelang sepuh itu selemah-lemahnya iman kan berdoa ya Ustaz ya. Iya. Doa saja Bu, doa saja. Ya insya Allah. Ya doa saja. Ya. Ya doa saja Bu. Ya, makasih Ustaz. Doa dan ikhtiar Ustaz ya. Doa dan ikhtiar ya. Barangkali mungkin ini yang bisa sampaikan Bu ya. Tanya Ustaz satu Ustaz. Tanya lagi. Ya. Masih belum puas Ustaz. Ustaz, kalau tadi kan yang mengenai azab dunia kan gitu. Sekarang kalau nikmat dunia itu kan tadi surat An-Nahl itu ayat 97 kerjakan kebaikan dan beriman diberi kehidupan yang baik dan pahala kan begitu. Tapi kan banyak orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, tapi dia tidak beriman. Nah itu gimana Ustadz? Oh betul, dia tidak beriman, kafir, tapi banyak kebaikannya begitu ya? Ya. Contoh Thomas Alva Edison, penemu listrik. Ya. Karena dia orang terang semua. Contoh Bunda Teresia di India. Ya. Banyak kebaikannya, idola orang manusia itu. Ketika dia meninggal menangis di India kan. Gimana amalnya itu? Dalilnya buka jawaban Allah. Surat 25 Al-Furqan ayat 23. Allah menjawab. Ibu bertanya, Allah menjawab, bukan saya ya. Surat 25 Al-Furqan ayat 23. Ayat 23 ya Ustaz ya. Wa qadimna ila ya, ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Itu ayatnya tuh, coba. Ya. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat itu salah. Oh, itu salah itu. Yang 25 ayat 23. Al-Furqan ayat 23. Ayat 23 ya, oke. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ada footnote-nya di bawah, baca footnote-nya. Footnote-nya ayat 25. 75 tuh. Amal-amal baik. Nomor 7 berapa tadi? 75 ya. Ya. Nomor 75 itu amal-amal baik yang mereka kerjakan di dunia. Amal-amal itu tidak dibalas oleh Allah karena mereka tidak beriman. Cukup kan balasannya kan? Iya benar. Balasannya cuma dunia saja terangkat namanya. Tapi di akhirat tidak ada balasan sekali. Neraka telah menunggu. Masya Allah. Itu yang bilang Allah, bukan saya Ibu ya.
Iya. Iya. Makanya Ya, beruntunglah kita ya. orang beriman ya, Masya Allah. Ya. Nah, Bu, Masya Allah. Ibu-ibu, Masya Allah. ini sedikit ya saya minta, Bu, sedikit. Ini kebetulan kita kedatangan tamu Buya pula nih, Buya nih. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Buya. Sedikit saya minta ke beliau nih. Sedikit ke beliau. Saya todong beliau nih. Todong beliau. Sedikit Ya. berikan nasihat ke Ibu ya. Ya. Iya, Ya, Pak nah, Ustadz. Ini alhamdulillah. Ulama, Bu. Iya, iya. Wakil Wali Kota ulama. Buya ini, Bu. Ya, ini mubazir ilmu data masalah Iya. dimanfaatkan. Alhamdulillah, Sedikit Ustadz. saya minta ke beliau. Semoga pemimpin kita kayak Pak Ustadz itu ya, Ustadz. Amin, Ya, amin. semoga Doakan, Bu. Iya, Doakan pemimpin iya. kita nih. seperti itu semua, Nih, Ustadz. beliau Amin, nih, beliau. amin. Silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Amin. Waalaikumsalam. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. rame ibu nih mah. Ya, alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah, ini kebetulan datang ke rumah Ustadz ini bersilaturahim untuk bicarakan kampung. Banyak hal yang bicarakan di kampung ini. Ya, alhamdulillah bisa ternyata lagi ceramah. Ini diminta bulan tuh ngasih apa namanya ini? Oleh-oleh lah, oleh-oleh, Oleh-oleh Pak. lah Bu ya. Ya. Oleh-oleh. Jadi, Apalah mau disampaikan ini mendadak seperti ini. untuk kita nih kan, Sebenarnya Ibu, yang kita coba pikirkan itu kalau kehidupan di dunia ini berapalah ya. Paling tinggi itu ya 60-an itu sudah hebat ya. 60-an, 70-an. Yang ber-100 ada nggak sekarang ketemu sama Ibu? Sudah nggak ada lagi 1-2 ya. ada, nggak ada. 90 udah jarang ya. 80 udah sejarang juga gitu ya. Artinya kan bahasanya memang setelah itu kita lagi gitu. Nah, kita lagi. Kehidupan yang sebenarnya itu bukan yang sekarang ini. Kehidupan sebenarnya itu setelah ini gitu. Nah, tentu yang kita siapkan itu kehidupan yang sebenarnya. Hanya kadang-kadang kita kurang menyadari bahwa kehidupan yang sekarang ini seakan-akan ini abadi. Lama. Kalau kita hitung itu ya sebentar lagi gitu. Kalau rata-rata lihat wajah-wajahnya sekitar 30-40 tahun lagi, ya itu belum Masya tentu ada Allah. lagi nih Bu. Masya Allah. Usianya udah di atas 60 semua, Ustadz. Nah, Iya. sudah sebelah kakinya di kuburan. Iya, betul. Nah, jadi memang kita harus menyiapkan Iya. itu. Nah, tadi sudah dibayangkan apa ujung kita inginkan itu. Tadi sudah diungkap oleh Ustaz. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang rindu, siapa yang punya obsesi, siapa yang punya keinginan bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya, maka amal soleh dan jangan perserikatkan Allah sedikit pun. Ya. Nah, ternyata yang paling indah itu ketimbang surga Firdaus ada lagi itu ziyadah tadi. Nah, ziyadah yang Allah janjikan tadi. Lilladzina Bertemu dengan ahsanu Allah. al-husna wa ziyadah. Bagi orang berbuat baik, Allah berikan kebaikan dan kemudian Allah berikan apa? Ziyadah. Apa ziyadahnya? Melihat wajah Bertemu Allah. dengan Allah. Itu lebih indah ya. Lebih Masya indah. Masya Nah, Allah. nah, kalau keindahan itu yang kita cari ya, sejauh mana kita rindu dengan Allah. Sebenarnya kita punya obsesi untuk bertemu dengan Allah. Nah, mudah-mudahan ya kajian-kajian yang dibuat oleh Ustadz ini bisa membuat kita benar-benar punya obsesi, punya keinginan yang kuat untuk bisa bertemu dengan Allah. Nah, apa syarat-syaratnya? Ini yang kita kejar 10 tahun, 20 tahun, lihat wajah-wajahnya yang 20 tahun, 30 tahun lagi. Nah, kadang-kadang kita kan ketika ulang tahun sering mengatakan bahagia, harusnya sedih. Hilang kesempatan setahun. Lagi ya. Berkurang kesempatan hidup setahun. Kurang sebentar lagi kita lagi. Gitu. Jadi mudah-mudahan oleh-oleh pendek ini, oleh-oleh pendek ini bisa membuat kita benar-benar menyiapkan kehidupan setelah ini. Gitu. Dan itu tinggal kita menunggu. Nah, mudah-mudahan inilah Ibu. Kami kebetulan mau ada acara lagi, Bu. Mohon maaf. Nanti kalau ada kesempatan kita komunikasi lah. Lebih banyak lagi. Ya, Ya, Bu ya. Di Bukit Tinggi itu ini kotanya mertua saya, Pak. Di mana itu? Di Bukit Tinggi, Pak. Bukit Tinggi. Tinggi. Suka kasih Pak. Alhamdulillah. Kalau datang Bukit Tinggi, kontak-kontak Ibu. Ya, siap, Nanti Ustaz. minta Sekarang di nomor Bukit Tinggi ya? kontaknya sama saya. Siap, Pak. Siap.
Wali kota. Oh ya, insya Allah. Wali kota Siap. Bukit Tinggi. Oh, Ya. wali Ayo kota. Dian ke sana Dian. Alhamdulillah. Ya. Ditunggu Ibu Kita ke ya. sana nanti Ya, ditunggu ya, Ustaz ya. ya. Nah, jadi Baik, Ibu-Ibu, makasih. ini kan Salam sudah buat kita Ibu ya. buktikan kan? Kita buktikan pejabat tapi ulama. Ya. Masya Allah. Sekarang kan beliau wakil Mudah-mudahan wali seperti kota. itu Kita semua, doakan Ustaz. semoga jadi wali kota besoknya, Bu. Mudah-mudahan ya. Amin. Amin, Wali amin. kota Jadi beliau, saya presiden, bukan wali Ustaz. kota Jadi begini, Bu. Presiden jadi aja presiden udah aja, langsung. Pak. Begitu Jangan juga, wali Langsung kota, insya Allah. presiden ya, presiden. mudah-mudahan ya. Allah. Gubernur dulu baru Ya, ya. saya sebagai ketua ulama Minang sedunia mendambakan dan mendukung ya para ulama yang bisa di pemerintah, yang ulama tapi pemerintah atau pemerintah Iya, yang ulama. Masya Allah. Insya Allah. Nah, Mudah-mudahan jadi silakan presiden kalau lah foto kita. boleh, Bu. Mudah-mudahan Presiden kita. amin. Langsung Bu, silakan presiden foto, Bu. aja, Di foto, Bu. mudah-mudahan ya. Bu, di foto ya. Silakan di foto, ada yang foto. Ya. Saya nggak bisa, Foto. Femi, tolong Fem. Aku pakai laptop, Fem, tolong Fem. Silakan foto ya. Femi, Femi. Foto. Femi Dian ada bisa nggak? foto? Oke, Screenshot aja, oke. screenshot aja. Mana Pak Ustadz keluarin Silakan. suara. Kenang-kenangan. Kalau Pak kita Ustadznya ke keluar sana dulu. Bukit Apa Mas? Tinggi, Apa Pak Ustadz bersuara keluarin dulu? Pak suara. Ustadznya bersuara dulu biar keluar fotonya. Pak Ya, Ustadz, coba. suara Komando ya, Mudah-mudahan. 1, 2, 3-nya komando. Ya, ya. Udah Pak Ustadz. Sudah. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi presiden ya Pak Ustadz. Jadi Alhamdulillah, amin, presiden. amin, amin, ya Allah. Ya. Kita Jadi mendambakan presiden semua, Ustaz. presiden. Jangan jadi wali kota aja, jadi presiden. Kita Ya, mendambakan betul. presiden. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berdoa Mendambakan terus nih presiden. Semuanya sekarang. ibu-ibu, mohon maaf ya. Ya, Kita berdoa Pak kepada Ustadz. Allah Azza wa Jalla. Semoga semua kita, ibu-ibu yang dengar kajian, semoga Allah berikan 4 nikmat tadi. Amin. Amin. Nanti husnul khotimah. Amin. Kita dan keluarga kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi